Hai sobat pencinta catur, terima kasih sudah klik video ini. Yap, saya akan bahas partai antara Pragnananda Ramesbabu melawan Magnus Carlsen di turnamen catur terbaru Norway Chess 2024 dengan sistem format catur klasik 2 jam untuk 40 langkah pertama dan ada tambahan di langkah ke-41. Menariknya, Norway Chess ini harus ada pemenangnya. Jadi kalau misalkan seri di babak turnamen catur klasik ini, mereka akan langsung bermain di babak Armageddon Game dengan waktu lebih sedikit. Putih 10 menit, hitam 7 menit. Teman-teman, apa yang terjadi di game ini? Ini lagi viral banget dan belum asik rasanya kalau belum dibahas di YouTube RL Chess. Jangan lupa klik tombol like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Putih, Pragnananda Ramesbabu memulai dengan langkah E4. Boom! Yes, Queen Pawn opening atau center pawn. Kemudian hitam, Sicilian defense. Putih kuda F3, hitam E6, putih D4. Gebuk pion D4, gebuk balik pakai kuda. Hitam A6 dan putih gajah D3. Ini Sicilia apa sih yang dimainin sama Magnus Carlsen, Bang RL Chess? Ini merupakan Sicilia variasi Kan. Bagaimana skema permainannya? Biasanya hitam akan ngeplot menteri petak C7, kemudian menyerang ke petak H2, dan biasanya akan menyerang lewat kuda C6, B5, gajah keluar ke petak D6. Biasanya itu yang tajam, teman-teman. Nah, bagaimana putih merespon ini? Yap, setelah gajah D3, hitam menteri C7, putih rokade, hitam kuda F6, putih menteri E2. Dengan tujuan, dorong pion E5, hitam mainkan langkah D6. Nah, kali ini yang dipilih oleh Magnus Carlsen variasi yang D6. Artinya gajahnya akan keluar lewat gajah Fianchetto atau Fianchetto ke petak G7. Pragnananda lanjutkan dengan C4 mengontrol petak D5. Kemudian hitam menjawab dengan langkah kuda B ke petak D7. Prak mainkan kuda C3. Hitam kuda E5 naik. Putih mainkan langkah H3. Menjaga petak G4, membiarkan hitam gebuk gajah di petak D3. Tapi belum mau Magnus dan mainkan langkah B6. Putih F4, sikat kuda ke petak D3, sikat balik pakai menteri oleh putih, hitam gajah B7, dan putih dorong lagi pion F5. Boom! Kenapa putih melakukan serangan dengan F5 ini? Dia mau ngapain? Lah ini tadi idenya ya teman-teman. Idenya ngeplot 2 pion di petak center supaya menguasai petak D5. Hitam menjawab dengan langkah menteri D7. Nah, kalian bisa lihat ya, udah 13 langkah dan putih langsung unggul. Magnus nggak mau nih menjalankan langkah E5 langsung. Kalau E5 kira-kira Pragnananda bakal jalan apa sih? Pragnananda bakal jalan ya kudanya aja nih dimundurin. Bisa ke petak E2, bisa ke petak C2 untuk kuda E3 menguasai petak D5. Ya, bisa ke sini, kemudian G4, kudanya naik ke petak G3. Tapi nih lemah banget itemnya D6-nya. Nah, Magnus nggak mau, dia mainin langkah menteri D7. Kemudian, putih lanjutkan dengan gajah G5. Diserang kuda yang menjaga petak D5. Hitam mainkan gajah E7, putih benteng A D1. Mengontrol jalur D, hitam mainkan benteng C8, putih menteri E2. Idenya apa? Menteri E2 nih bukan sekedar jalan doang nih teman-teman. Ya, inilah asiknya nonton di RL Chess. Saya akan jelaskan ya. Menteri E2 itu mau ngapain? Menteri E2 tuh mau dorong E5 supaya jalur D-nya terbuka. Nanti kudanya bisa gebuk pion di petak E6. Nah, makanya di sini Magnus langsung menjawab dengan langkah E5. Jadi tuh main catur di level top Grandmaster seperti ini bukan sekedar jalan doang, malah step by stepnya, move by move-nya pasti ada tujuannya. Putih sikat kuda di petak F6, sikat balik dengan gajah dan putih manuver kuda C ke petak C2. Saya jadi teringat ya, mungkin teman-teman juga bertanya nih lagi nonton. Lah bang, bukannya ada teori yang bilang sepasang gajah itu lebih bagus di permainan terbuka daripada sepasang kuda? Nah, saya juga selalu bilang depend on position, tergantung posisinya. Untuk posisi sekarang, ya lebih enak putih. Kenapa? Karena petak D5-nya benar-benar dikontrol dengan kuda-kudanya putih. Kuda C2, hitam menteri C6, putih naik kuda ke petak E3, hitam gajah G5, putih membiarkan dengan raja H1, gebuk kuda di petak E3, sikat balik pakai menteri, dan pion C4 yang gratis tidak dimakan oleh hitam, karena pion D6 juga bisa jatuh, hitam mainkan langkah F6, putih lanjutkan dengan menjaga B3, kemudian hitam dobrak dengan B5, ada ancaman pin, menteri C6 mengancam kuda di petak C3, putih lanjutkan dengan jalan kuda naik ke petak D5.
Hitam, menteri C5, coba menukar menteri. Putih menolak dengan menteri F3. Hitam mainkan pukul pion petak C4. Putih menteri H5 skak. Hitam raja F8. Putih benteng F3. Hitam gajah pukul kuda. Putih benteng pukul gajah. Hitam mainkan menteri B6. Putih pukul pion C4. Hitam benteng C4. Putih benteng B3. Ya, hitam mungkin unggul pion, tapi benteng di sini mau ngapain, bos? Ya kan? Benteng di sana lenyap lah, seolah hitam bermain dengan satu benteng aja. Kemudian hitam benteng B4, putih benteng D ke petak, D3 mundur, sikat B3, sikat balik pakai benteng. Kemudian menteri C7, Pragnananda, come to home, menteri ke petak D1 dengan tujuan yang sangat bagus, menteri ke petak D5, benteng akan naik ke petak B7. What a move by Pragnananda. Kemudian hitam mainkan langkah G6, putih menteri ke petak B1, ya pilihan lain dengan tujuan mengontrol jalur B. Jadi kalau misalkan hitam di sini, gimana kalau raja E7 bang? Menteri D5 bakal ada jawaban benteng B8, maka akan ada jawaban menteri B1. Jadi akan kalang kabut juga hitamnya. G6 dimainkan, kemudian putih menteri B1, kemudian menteri C5 dimainkan, putih benteng B7, hitam sikat pion F5, putih positional move. Raja H2, apa tujuannya? Raja H2 menghindari repetition move, teman-teman. Menghindari skak bolak-balik, karena tujuan dari Prag adalah dengan naik menteri B3, menteri F7. Kalau rajanya masih di petak H1, masih di back ring, maka akan terjadi skema skak menteri C1, menteri F4. Itu ilmunya. Kemudian hitam benteng G8, putih menteri B3 ancam skakmat, hitam D5 diselesaikan dengan benteng H7 dengan ide staircase checkmate, menteri ke petak B8 dengan ide anak tangga skakmat, dan Magnus Carlsen tewas di permainan catur klasik oleh Pragnananda Ramesh Babu, pecatur muda dari India, calon juara dunia catur masa depan, finalis FIDE World Cup. Dan ini adalah pembalasan dari Pragnananda untuk kekalahannya di FIDE World Cup, di mana Magnus Carlsen mengalahkan Pragnananda di final FIDE World Cup tahun ini. Apa komentar kalian, teman-teman? Kalau komentar aku untuk permainan Magnus ini terlalu mudah Magnus dikalahkan oleh Pragnananda dengan posisi keunggulan sejak opening. Menurut aku pemilihan opening dengan variasikan yang dipilih oleh Magnus Carlsen ini sangat mudah terbaca oleh Pragnananda Ramesh Babu. Kalian mau setuju atau nggak setuju boleh aja, tapi menurut aku terlalu gampang Magnus dikalahkan dengan seperti ini. Kayak nggak ada sengatan apapun yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Biasanya Magnus Carlsen kan kalau kita lihat kemarin melawan Ding Liren, dia babak Armageddon pun tetap sulit menampilkan permainan yang kokoh, solid, tidak mudah ditembus. Tapi melawan Pragnananda kali ini, ya bahkan dia bilang di di ruang pengakuan ketika dia lagi main, dia bilang I'm a little bit scared, saya sedikit takut. Ya, kayaknya sih dia salah opening atau nervous ya. Nah, bagaimana komentar kalian, teman-teman? Skala berapa dari angka 1 sampai 10 permainan Pragnananda? Coba berikan komentar kalian, dan kita akan ikutin terus permainan dari Norway Chess nanti malam jam 10 malam 22.00 waktu Indonesia Barat, hanya di YouTube RL Chess. Mohon maaf karena kemarin tidak live karena ya aku baru update laptop dan laptopnya baru datang besok. Jadi nih aku sampai pinjam laptop abang dulu nih buat update. Oke, kita ketemu nanti malam jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pragnananda nih bos. Itulah kenapa Magnus Carlsen pengennya lawan, kalau perebutan gelar juara dunia, pengennya lawannya anak muda kayak gini supaya dia bisa disengat-sengat kayak gini ya. Kayaknya ini udah, ya ini bukan suatu bukan suatu kebetulan lah, tapi ini adalah ya udah alarm buat Magnus juga. Kalau dia main catur klasik ya udah harus hati-hati gitu ya. Makanya dia nggak suka format catur klasik kali. Lebih enak catur cepat aja gitu ya. Nah, tapi kita akan lihat karena Magnus juga prediksi Ding Liren akan dikalahkan oleh Gukesh Domaraju. Mudah-mudahan nanti kalau Gukesh yang jadi juara dunia, Magnus Carlsen mau tampil di FIDE kandidat lagi dan akan main, dan mudah-mudahan melawan Gukesh Domaraju. Tapi India gila banget sih untuk menghasilkan pecatur-pecatur muda kayak gini. Ya, ya baiknya ya catur Indonesia mengikuti apa yang dilakukan oleh India, karena ya kita harus appreciate juga, harus tinggal mengamati, meniru, dan tinggal memodifikasi aja gitu. Kekurangannya aja yang harus dilakukan gitu.
Tapi tidak mudah untuk membangun generasi seperti ini karena butuh niat yang serius dan ya harus disupport, harus saling kompak. Seperti RL Chess yang selalu ingin membuat catur Indonesia terus berkembang.